Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini tentang 3.4 menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia, 4.4 membuat naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Untuk kompetensi dasar masih sama dengan pembelajaran pada minggu kemarin. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 1. Menguraikan bagian-bagian surat. 2. Membandingkan bentuk-bentuk surat. Apa itu surat? Silakan kalian perhatikan dan amati contoh surat yang Ibu tayangkan. Bagaimana? Sudah mengerti? Lanjut. Pengertian surat menurut para ahli. 1. Menurut De Lianggi adalah warkat merupakan setiap catatan tertulis atau bergambar yang memuat keterangan mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang dibuat oleh orang untuk membantu ingatannya. Kedua, menurut Sika Mutiara Silmi, surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Jadi, jika kita simpulkan dari pengertian para ahli, surat adalah sehelai kertas atau lebih sebagai sarana informasi secara tertulis yang terdiri atas bagian-bagian yang setiap bagiannya memiliki kegunaan tertentu. Apa itu bagian-bagian surat? Secara garis besar, bagian-bagian surat terdiri dari 10 bagian. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu. Pertama, kop surat atau kepala surat. Apa itu kop surat? Kop surat adalah bagian teratas dalam sebuah surat, sehingga sering juga disebut sebagai kepala surat. Apa saja yang harus ditulis pada kop surat? Seperti nama organisasi ataupun perusahaan yang mengirimkan surat. Kedua, menuliskan alamat perusahaan ataupun organisasi yang mengirimkan surat. Juga bisa mencantumkan nomor telepon pengirim surat. Kemudian bisa juga mencantumkan logo ataupun lambang instansi perusahaan ataupun organisasi. Serta juga bisa menuliskan web, email, ataupun faksimil apabila ada. Dan penulisan kop surat, ketika lanjut pada bagian surat yang lain, harus dipisahkan menggunakan garis horizontal. Sekarang, apa manfaat dari adanya kop surat? Manfaat dari kop surat adalah memberikan informasi mengenai identitas pengirim surat, seperti nama perusahaan ataupun organisasi, kemudian alamatnya, kegiatan lembaga tersebut, nomor teleponnya, faksimil, web, dan lambang ataupun logo instansi. Serta fungsi kop surat juga dapat dijadikan alat promosi. Seperti setelah kalian menerima surat dari pemerintah Provinsi Banten Dinas Pendidikan, kalian menjadi tahu bahwa ada lembaga pemerintah Provinsi Banten Dinas Pendidikan. Seperti itu. Bagian surat kedua, tempat dan tanggal surat. Apa itu tempat dan tanggal surat? Tempat dan tanggal surat berfungsi memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat tersebut. Contoh, Jakarta 11 Maret 2015. Jadi, tempat dan tanggal surat tersebut adalah Jakarta 11 Maret 2015. Ditulis secara lengkap apabila
pada surat tersebut tidak memiliki kop surat. Tapi apabila surat tersebut memiliki kop surat, maka penulisan tempat dan tanggal surat cukup terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat. Dengan catatan, penulisan tempat, bulan, dan tahun tidak boleh disingkat. Selanjutnya, subjek surat. Bagian subjek surat yang pertama adalah nomor surat. Apa manfaat nomor surat? 1. Memudahkan pengaturan, baik untuk penyimpanan maupun penemuannya kembali, apabila diperlukan. 2. Mengetahui jumlah surat yang diterima dan yang dikeluarkan. 3. Memudahkan pengklasifikasian surat berdasarkan isinya atau menurut sistem arsip. Silahkan perhatikan contoh di bawah ini. Nomor .2 251 garis miring Disdik garis miring 12 garis miring 2013. Yang artinya 251 ini menunjukkan nomor urut pembuatan surat. Jadi surat ini merupakan surat yang ditulis yang ke-251. Disdik adalah kode surat berdasarkan organisasi ataupun perusahaan tersebut, sedangkan 12 yang ditulis dengan angka Romawi menunjukkan bulan pembuatan surat, dan yang terakhir 2013 menunjukkan tahun pembuatan surat, di mana setiap bagian-bagian tersebut harus dipisahkan menggunakan garis miring. Lanjut, lampiran. Apa itu lampiran? Adalah bagian surat yang berfungsi menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan atau dilampirkan dalam surat tersebut. Contoh lampiran. Lampiran .21 berkas. Jadi pada surat ini ada berkas ataupun dokumen yang disertakan atau dilampirkan sebanyak 1 buah. Contohnya seperti surat lamaran pekerjaan. Ketika kalian mengirimkan surat lamaran pekerjaan kepada suatu perusahaan, bukan hanya surat saja kan yang dikirimkan, tapi ada dokumen-dokumen ataupun berkas yang juga harus disertakan pada surat lamaran pekerjaan tersebut. Contohnya seperti fotokopi KTP, fotokopi ijazah, surat keterangan sehat, surat keterangan baik, dan sebagainya. Lanjut, perihal atau hal. Apa itu perihal atau hal? Adalah bagian surat yang berfungsi untuk memberikan petunjuk bagi pembaca mengenai pokok isi surat. Contoh, perihal .2 pengumuman. Jadi, pada isi surat ini secara garis besar akan menyampaikan tentang pengumuman atau pemberitahuan informasi. Bagaimana cara menentukan perihal dari surat yang akan kita buat? Dimulai dengan cara mengetahui tujuan dari pembuatan surat tersebut. Misal, jika kalian akan membuat surat undangan, maka perihalnya ditulis undangan. Misal lagi, jika kalian membuat surat izin, maka pada perihalnya ditulis surat izin. Seperti itu. Bagian surat selanjutnya, objek surat. Apa itu objek surat? Objek surat terdiri atas nama dan alamat yang dituju. Jika pihak yang dituju langsung kepada nama orang tersebut, atau langsung ditujukan kepada jabatan yang dituju, maka harus diawali yang terhormat, disingkat YTH. Tapi apabila
Objek surat. Apa itu objek surat? Adalah terdiri atas nama dan alamat yang dituju. Bisa diperhatikan pada contoh berikut ini. Jika yang dituju langsung kepada nama seseorang, maka harus diawali dengan kata yang terhormat, disingkat YTH. Misal, yang terhormat Bapak Sumar Hadi. Tapi jika surat tersebut langsung ditujukan kepada jabatan pihak yang dituju, maka sama harus diawali dengan kata YTH. Contoh, yang terhormat Direktur PT Lingkar Jaya. Tapi jika pihak yang dituju pada objek surat tersebut langsung kepada nama perusahaan ataupun organisasi, maka kata yang terhormat tidak perlu ditulis. Contoh, PT Aneka Karya Jalan Kapaten Tendean nomor 21 Surakarta. Salam pembuka. Apa itu salam pembuka? Berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Contoh salam pembuka bisa diperhatikan dan dibaca pada layar monitor. Lanjut, isi surat. Isi surat biasanya terdiri dari 3 alinea. Yang pertama, alinea pembuka, isi, dan penutup. Apa perbedaannya? Alinea pembuka berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap hal-hal pokok yang akan disampaikan di alinea isi. Sedangkan untuk alinea isi berisi informasi yang akan disampaikan atau hal-hal pokok yang akan disampaikan pada surat tersebut. Sedangkan untuk alinea penutup berisi harapan penulis surat kepada pihak yang dituju atau berisi ucapan terima kasih. Selanjutnya, salam penutup. Seperti hormat saya, hormat kami, wassalam. Apa manfaat salam penutup? Adalah untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim surat kepada penerima surat. Lanjut, nama terang dan tanda tangan. Apa itu nama terang? Nama terang adalah nama lengkap yang akan menandatangani surat. Contoh pada surat dinas ataupun surat pemerintah. Nama terang atau nama lengkap ditulis setelah jabatan penandatangan dan tanda tangan. Kemudian di bawah nama terang tersebut dicantumkan NIP. Sedangkan jika kalian membuat surat niaga, maka nama terang ditulis setelah salam penutup dan tanda tangan. Kemudian di bawah nama terang tersebut dicantumkan jabatan penandatangannya. Selanjutnya, tembusan. Apa itu tembusan? Adalah bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berfungsi mendapatkan surat tersebut. Contoh, tembusan titik 2. 1. Sekretaris Jenderal Depdiknas. 2. Seluruh gubernur provinsi. 3. Seluruh bupati atau wali kota. Jadi, penerima surat tersebut harus memperbanyak surat tersebut dan kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang ditulis pada tembusan. Lanjut, inisial. Apa itu inisial? Adalah singkatan huruf pertama dari nama penyusun konsep surat dan pengetik surat. Apa manfaatnya? Adalah untuk mengetahui konseptor pengetiknya, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, akan mudah mengurusnya. Contoh, pengonsep Indra Jaya, disingkat IJ. Pengetik Dina Anjani, disingkat DA. Maka ditulis IJ garis miring DA. Seperti itu. Bisa dipahami? Kalian pernah melihat penulisan tanggal surat? Ada yang ditulis di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan.
Begitu pula dengan tanda tangan. Ada juga yang ditulis di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kenapa seperti itu? Hal itu terjadi berdasarkan bentuk surat yang digunakan. Apa itu bentuk surat? Bentuk surat adalah tata letak penulisan bagian-bagian surat berdasarkan bentuk surat yang digunakan, di mana bentuk surat itu terdiri dari 7 jenis ataupun 7 macam bentuk-bentuk surat. Yang pertama, bentuk lurus penuh atau full block style atau extreme block style. Contoh pada gambar di sini. Kedua, bentuk lurus atau block style atau regular block letter. Selanjutnya, bentuk setengah lurus atau semi block style. Selanjutnya, bentuk bergantung atau hanging paragraph style. Kemudian bentuk lekuk atau indented style. Berikutnya bentuk resmi atau official letter style. Terakhir, bentuk surat resmi gaya baru. Nah, tugas kalian adalah yang pertama mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Sudah Ibu bagikan di WhatsApp group, di mana isi LKPD itu kalian ditugaskan untuk mencari perbedaan dari setiap bentuk-bentuk surat. Kemudian, jika sudah mengerjakan LKPD, lanjut mengerjakan tes evaluasi. Sama, sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Oke, jangan lupa untuk dikerjakan, kemudian kirim lagi melalui Google Form. Sekian dan terima kasih.